Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Desi Aryani SKMNkes. Jadi ada imbok bundanya yang bertanya, Bu Bidan, gimana sih caranya agar saya tetap sehat di hari tua? Karena saya lihat tetangga-tetangga saya itu ketika tua sakit-sakitan, kasihan kan anak-anak yang ngurus. Nah, saya ingin di hari tua nanti tetap produktif dan tetap melakukan aktivitas dengan sehat. Nah, saya bantu jawab ya, bunda-bunda yang ada di rumah. Jadi begini, untuk kesehatan di hari tua, kita tidak memikirkan kesehatan pada saat hari tua saja. Jadi untuk pemeriksaan seperti darah atau kontrol gula, atau apakah bundanya ada penyakit-penyakit yang berbahaya di hari tua, menjaga pola makan hari tua, itu tidak cukup hanya itu. Jadi kita persiapkan ketika kita sedang dimulai dari kita hamil ya bunda. Jadi untuk mendapatkan kesehatan di hari tua itu harus dimulai dari bayi itu di dalam kandungan. Saya pernah membuatkan video tentang 1000 hari kehidupan, tentang bagaimana siklus kehidupan kehidupan di 1000 hari pertama. Nah, untuk bundanya yang bertanya, untuk menjaga kesehatan di hari tua itu kita harus menjaganya dari terjadinya kehamilan tadi. Jadi mulai dia terjadinya hamil, di dalam kandungan kita sudah mulai menjaga kondisi bayinya, menjaga bagaimana dia tetap sehat, tetap produktif. Nah, ketika dia hamil, dijaga kehamilannya dengan rajin memeriksakan ke pusat fasilitas yang terdekat seperti puskesmas boleh, ke bidan klinik yang terdekat juga boleh. Terus bundanya mau berkonsultasi ke dokter yang terdekat juga boleh. Jadi tidak hanya pada saat hari tua saja. Jadi ketika kesehatan di hari tua itu kita dapatkan mulai dari kandungan ya bunda-bunda. Saya pernah menerangkan di video yang masalah 1000 hari kehidupan. Nah, di 1000 hari kehidupan ini kita menjaga kesehatan bayinya. Jangan sampai terjadi stunting. Nah, yang kita sebut dengan stunting itu kata lainnya pendek lah, kerdil lah. Karena jika dia terjadi stunting, maka pada saat dia tua nanti dia bisa saja mengalami penyakit-penyakit berbahaya seperti darah tinggi, jantung, kencing manis, dan penyakit-penyakit lain yang luar biasa berbahayanya. Nah, untuk produktif di hari tua tadi, kita mulai memikirkan bagaimana generasi kita yang akan tua nanti itu dimulai dari nol hamil. Jadi ketika dia hamil diperiksakan ke bidan yang terdekat, ke posyandu yang terdekat, ke puskesmas yang terdekat, ke dokter kandungan boleh. Nah, dilihat apakah ada kelainan-kelainan. Karena 80% pembentukan otak bayi itu terjadi dari nol hamil sampai bayi itu berumur 2 tahun. Jadi jika ini gagal dan ini terjadi stunting, maka di hari tuanya nanti banyak sekali penyakit-penyakit berbahaya. 4 kali 5 kali resikonya bisa terjadi seperti darah tinggi, jantung, kolesterol, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi bunda-bundanya yang ada di rumah, jangan lupa menonton video saya tentang bagaimana bayi itu sehat ketika dilahirkan. Yang pertama, ketika dia periksa ke bidannya, tanyakan apakah bayinya sehat Bu Bidan, berapa umur kehamilannya, apakah saya harus kontrol lagi kapan, bagaimana zat besinya, kalsiumnya, vitamin C-nya yang diberikan bidannya. Karena ini penting sekali ya bunda-bunda, menjaga kesehatan ketika bayi ini di dalam kandungan ini akan berpengaruh pada hari tuanya nanti. Jadi kita mulai jaga dari nol hamil tadi. Karena 4 kali resikonya lebih besar terkena penyakit-penyakit berbahaya di hari tua. Kalau terjadi kegagalan pada saat dia hamil ini, atau terjadi stunting, ya, stunting atau pendek yang kita bilang, kerdil yang kita bilang. Nah, jadi begini ya bunda-bunda, temui bidannya terdekat jika bunda-bundanya hamil, minta edukasi dengan bidannya. Atau bundanya boleh menonton video saya tentang 1000 hari kehidupan. Tonton juga video saya tentang bagaimana bayi itu akan sehat dan cerdas. Tonton juga video saya makanan yang baik buat ibu hamil. Nah, setelah bundanya periksakan rajin, rutin, zat besi dapat, kalsium dapat, terus itu suntik anti tetanusnya dapat dari bidannya atau dari puskesmas setempat, diperiksakan bayi ini, dipastikan dia sehat, dipastikan dia berkualitas makanan-makanan pada ibu hamilnya, bayi ini akan lahir.
pembentukan otak bayi ini sampai di umur 2 tahun. Nah, jadi begitu dia lahir, bundanya harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jangan lupa tonton video saya juga yang menerangkan masalah pemberian ASI eksklusif. Dan dari 6 bulan sampai umur 1 tahun dan 1 tahun sampai 2 tahun yang pernah saya buatkan juga videonya, bagaimana makanan tambahan yang baik buat balita dan bayi, juga buat umur 2 tahun sampai 5 tahun, buat remaja, buat anak prasekolah, dan buat tetap produktif di hari tua. Nah, jadi setelah bundanya menjaga semuanya, sudah rajin periksa, sudah lahir bayinya sehat, dan sudah menerapkan apa yang edukasi yang kami sampaikan, masalah bagaimana biar ASI itu berkualitas. Jadi diberikan ASI selama eksklusif, dan diberikan makanan pendamping ASI setelah dia berumur 6 bulan sampai 2 tahun, dan bayi ini tetap mendapatkan imunisasi, dipastikan ibunya sehat jasmani dan rohani, karena kesehatan ini tidak bisa didapatkan dalam seketika. Jadi kita harus menjaganya dari mulai dia kecil sampai dia sudah lahir, dan lahir dia tumbuh menjadi remaja yang cerdas, yang sehat. Nah, jangan lupa juga bundanya menonton video saya tentang makanan yang baik pada remaja dan makanan yang baik pada ibu hamil, yang pernah saya terangkan di video-video selanjutnya, yang video-video sebelumnya. Kenapa saya bilang penting sekali menjaga kesehatan reproduksi, menjaga kehamilan bayi yang ada di dalam kandungan yang akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa ini tadi. Karena kesehatan itu tidak didapat dengan seketika ya bunda-bunda. Kita harus mengajarkan mereka, yang pertama kita harus berlatih mulai sekarang bagaimana caranya kita tetap berolahraga pagi hari. 30 menit kita lakukan olahraga paling sedikit pagi, ajak cucunya, adiknya, ponakannya untuk jalan santai kena matahari pagi, agar tubuhnya ini akan tetap sehat ya. Setelah melakukan aktivitas berolahraga ringan, jalan-jalan santai, berjemur sinar matahari agar tubuhnya, tulangnya kuat. Nah, kita harus menjaga pola makan, tetap mengkonsumsi buah dan sayur. Karena pada kondisi yang seperti ini, kondisi yang sekarang ini adalah kondisi di mana kita diharapkan fit badannya. Jadi kita tetap sehat. Nah, kenapa saya bilang harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur? Karena untuk mendapatkan tubuh yang kuat itu harus ada antioksidan yang melangkar radikal bebas. Jadi penyakit-penyakit yang berbahaya seperti flu, seperti demam-demam ringan, itu bisa ditangkal dari daya tahan tubuh yang kuat tadi. Terus yang kedua, bunda-bundanya harus memikirkan juga bagaimana tetap mengkonsumsi ikan agar sehat ya, bayinya agar sehat. Terus itu ajarkan ke cucu-cucunya untuk tetap mengkonsumsi ikan. Lakukan olahraga, makan buah dan sayur, konsumsi ikan, minum jangan kurang dari 2 liter, tetap berpikiran positif. Karena dengan berpikir positif, hormon-hormon yang baik akan keluar dari badan sehingga badan menjadi sehat. Tetap berbagi dan tetap semangat, lakukan aktivitas. Nah, jadi untuk sehat selalu di musim cuaca yang hujan, yang kemarau, kita harus menangkalnya ya bunda-bunda, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi kita keluar harus tetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, jaga pola makan ya bunda-bunda. Terus itu rajin memeriksakan kehamilan kalau hamil, kalau tidak hamil rajin memeriksakan kondisi tubuh. Nah, jika bundanya memang ada penyakit-penyakit yang memang harus diperiksakan setiap sebulan sekali atau seminggu sekali ke dokter terdekat atau puskesmas terdekat, lakukan ya bunda-bunda, karena kesehatan tidak didapat dengan instan. Kita yang harus memulai dan menjaganya. Perhatikan pola makan, gizi yang seimbang tadi yang pernah saya buatkan juga videonya. Terus bagaimana tetap bugar di hari tua, tetap produktif di hari tua. Nah, dimulai dari sekarang ya bunda-bunda, tidak ada kata terlambat. Jadi lakukan aktivitas itu jangan sampai tidak. Kalau pagi itu lakukan olahraga paling dikit 30 menit sehari. Jaga pola makan ya. Kalau seandainya bundanya memang ada penyakit seperti hipertensi atau darah tinggi atau diabetes yang kami bilang
kencing manis. Nah, itu rajin diperiksakan ke dokter yang terdekat. Jadi bagaimana kadar gulanya, bagaimana kadar darahnya. Jika dokternya memang menganjurkan untuk melakukan pantang dengan makanan-makanan tertentu, diterapkan ya bunda-bunda. Jangan karena sudah normal gulanya atau darahnya sudah normal, bunda-bundanya malah tidak menjaga lagi asupan-asupan makanan. Nah, pada situasi cuaca yang tidak menentu begini, kita juga harus tetap beristirahat, jangan kurang, jangan lakukan begadang, jangan stres. Jadi badan ini akan tetap sehat. Nah, untuk bunda yang bertanya, terima kasih banyak. Saya akan ulas secara detail dan secara luas masalah mengenai bagaimana badan tubuh ini tetap sehat dan tetap produktif di hari tua di video saya yang selanjutnya. Untuk bunda yang bertanya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.